Seorang perempuan tua bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya utusan Allah, apakah perempuan tua seperti aku layak masuk surga?" Rasulullah menjawab, "Ya Umi, sesungguhnya di surga tidak ada perempuan tua." Mendengar itu, perempuan tua itu menangis mengingat nasibnya. Kemudian Rasulullah menjelaskan dengan mengutip salah satu firman Allah di surat Al-Waqiah ayat 35-37. Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari, dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Riwayat At-Tirmidzi. Seorang sahabat mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta agar membantunya mencari unta untuk memindahkan barang-barangnya. Rasulullah berkata, "Kalau begitu kamu pindahkan barang-barangmu itu ke anak unta di seberang sana." Sahabat itu bingung bagaimana mungkin seekor anak unta dapat memikul beban yang berat. "Ya Rasulullah, apakah tidak ada unta dewasa yang sekiranya sanggup memikul barang-barangku ini?" Rasulullah pun menjawab, "Aku tidak bilang anak unta itu masih kecil, yang jelas dia adalah anak unta. Tidak mungkin seekor anak unta lahir dari ibu selain unta." Sahabat tersenyum dan dia pun mengerti canda Rasulullah. Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Seorang sahabat bernama Zahir, daya pikirnya agak lemah. Namun, Rasulullah mencintainya, begitu juga Zahir. Zahir ini sering menyendiri menghabiskan hari-harinya di gurun pasir. Sehingga kata Rasulullah, Zahir ini adalah lelaki padang pasir, dan kita semua tinggal di kotanya. Suatu hari ketika Rasulullah ke pasar, dia melihat Zahir sedang berdiri melihat barang-barang dagangan. Tiba-tiba Rasulullah memeluk Zahir dari belakang dengan erat. "Zahir, hei siapa ini? Lepaskan aku." Zahir memberontak dan menoleh ke belakang, ternyata yang memeluknya adalah Rasulullah. Zahir pun segera menyandarkan tubuhnya dan lebih mengeratkan pelukan Rasulullah. Rasulullah berkata, "Wahai umat manusia, siapa yang mau membeli budak ini?" Zahir, "Ya Rasulullah, aku ini tidak bernilai di pandangan mereka." Rasulullah, "Tapi di pandangan Allah, engkau sungguh bernilai Zahir. Mau dibeli Allah atau dibeli manusia?" Zahir pun makin mengeratkan tubuhnya dan merasa damai di pelukan Rasulullah. Riwayat Imam Ahmad dari Anas radhiyallahu anhu. Kisah lain diceritakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Aku pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Saat itu tubuhku masih ramping. Silakan kalian berjalan duluan." Para sahabat pun berjalan duluan semua, kemudian beliau berkata kepadaku, "Marilah kita berlomba." Aku pun menyambut ajakan Rasulullah dan ternyata aku dapat mendahului beliau dalam berlari. Beberapa waktu setelah kejadian itu dalam sebuah riwayat disebutkan, beliau lama tidak mengajakku bepergian sampai tubuhku gemuk dan aku lupa akan kejadian itu. Suatu ketika aku bepergian lagi bersama beliau. Beliau pun berkata kepada para sahabatnya, "Silakan kalian berjalan duluan." Para sahabat pun kemudian berjalan lebih dulu. Kemudian beliau berkata kepadaku, "Marilah kita berlomba." Saat itu aku sudah lupa terhadap kemenanganku pada waktu yang lalu dan kini badanku sudah gemuk. Aku berkata, "Bagaimana aku dapat mendahului engkau, wahai Rasulullah, sedangkan keadaanku seperti ini?" Beliau berkata, "Marilah kita mulai." Aku pun melayani ajakan berlomba dan ternyata beliau mendahului aku. Beliau tertawa seraya berkata, "Ini untuk menebus kekalahanku dalam lomba yang dulu." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud.